Baiklah, selamat pagi teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan melakukan sesi webinar, di mana webinar kita ini adalah Literasi Informasi Seri ke-8 atau SITEBI, Aplikasi Penyimpingan Bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki acara webinar ini, ada baiknya kita membuka acaranya dengan doa pembuka. Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan, saya akan menggunakan doa Katolik seperti itu. Marilah kita bersatu di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami hingga kami boleh berkumpul di ruang Zoom ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai webinar kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah jalannya webinar ini, mulai dari awal sampai dengan selesai. Berikanlah kepada kami pemikiran dan kefokusan, agar ilmu yang kami dapatkan dari pemateri hari ini dapat dipahami dan berguna bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, selanjutnya ialah pemaparan tata tertib dan kegiatan. Pemaparan tata tertib ini sebenarnya sudah di-share dalam grup, tetapi akan saya ulang seperti itu. Untuk yang pertama ialah peserta sangat direkomendasikan untuk menggunakan handset agar mendapat kualitas suara yang lebih baik. Lalu yang kedua itu ialah peserta dimohon untuk mematikan atau mute mikrofon agar tidak mengganggu jalannya acara webinar ini. Lalu yang ketiga ialah peserta dipersilahkan untuk dapat mengikuti acara sembari melakukan praktik menggunakan laptop atau perangkat lain yang mendukung. Lalu yang keempat ialah pertanyaan dapat disampaikan melalui fasilitas chat di dalam ruang Zoom. Lalu yang selanjutnya ialah panitia memiliki hak untuk mengeluarkan peserta dari ruang webinar apabila peserta melakukan tindakan yang tidak semestinya. Lalu yang selanjutnya ialah link absensi akan dibagikan menjelang sesi berakhir, sesi Zoom ini berakhir. Lalu sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang telah mendaftar dan mengisi pretest, mengikuti acara hingga selesai, serta mengisi form absensi seperti itu. Lalu, di sini saya akan memperkenalkan seorang pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Katarina Eka Eftafilia atau biasa dipanggil Mbak Eka. Halo Mbak Eka. Halo. Halo Mbak Eka. Gimana Mbak Eka hari ini? Apakah sehat? Puji Tuhan sehat. Ya. Apakah hari ini siap untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua? Oke. Oke, sebelum kita menyampaikan materi, kita ada baiknya melakukan pretest terlebih dahulu ya Mbak Eka ya? Betul. Oke. Di dalam room chat sendiri akan disampaikan link untuk pretest kita. Diharapkan seluruh peserta yang ada di ruang Zoom dapat mengisi pretest terlebih dahulu sebelum disampaikannya materi. Seperti itu. Oke, sudah dikirim pretestnya. Ada baiknya teman-teman langsung mengisi Google Form yang telah disediakan. Kita akan memberikan waktu 10 menit untuk para peserta melakukan pretest tersebut. Di sini tidak ada benar dan salah. Kita melakukan pretest ini untuk mengukur sampai mana pengetahuan teman-teman terkait tema yang akan kita bahas untuk kali ini.
Bagi yang sudah mengisi link pretest, mungkin bisa raise hand gitu agar moderator tahu siapa saja yang sudah melakukan atau mengisi. Baik, Filipus Pedi sudah ya. Yang lainnya bagaimana teman-teman? Semakin cepat kita mengisi pretest, link pretest, akan semakin cepat kita juga mendapatkan materi yang baik. Oke teman-teman, masih baru 3 ini. Yang lain mungkin teman-teman? Di sini masih ada beberapa orang. Baik teman-teman, apakah sudah semuanya? Masih ada 6 nih teman-teman. Apakah yang lainnya belum? Di ruang Zoom ini ada Oke, baiklah, sepertinya sudah pada mengisi semua, Mbak Eka. Selanjutnya akan ada sesi penyampaian materi oleh Mbak Eka. Kepada Mbak Eka, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pengantarnya yang disampaikan oleh moderator. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung menyampaikan. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia mengikuti aturan dari kita, mengisi pretest, dan sekarang kita mau sharing bersama. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak Eka. Oke, baik. Untuk sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah pernah mendengar istilah CPB? Kalau misalnya sudah pernah, atau misalnya sudah pernah dengar atau sudah pernah pakai, nanti boleh disampaikan. Misal kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini ada yang keliru, misalnya perlu diperbaiki, boleh nanti disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Di sini di literasi informasi yang ke-8 kita akan men-sharingkan mengenai CPB, aplikasi penunjang bahasa Indonesia. Lalu apa saja yang mau kita sharingkan? Yang pertama di sini ada pengantar, kemudian kita mau di mana cari CPB, kemudian apa itu CPB, bagaimana mengatur CPB, bagaimana kita bekerja dengan CPB, kemudian nanti kita akan sharekan contoh pengecekan CPB, dan yang terakhir adalah latihan. Selanjutnya di sini sebagai pengantar, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui dalam Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009, di situ ada tertulis bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Di antara beberapa hal, yaitu di sini saya ambil satu poin, yaitu tentang bahasa. Kenapa bahasa? Bahasa itu sangat penting, karena
dalam penulisan karya ilmiah, baik itu makalah, tugas akhir atau skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya, seperti yang sudah teman-teman alami, bahasa itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Karena, kenapa? Karena melalui bahasa kita mengetahui maksud dan tujuan apa yang disampaikan seseorang, baik lisan maupun dalam tulisan. Begitu. Lalu, kendala yang paling sering yang kita alami, yang kita lakukan dalam sehari-hari, dalam membuat makalah atau tugas, itu adalah salah ketik. Contoh misalnya datang, salah ketik menjadi dating, dating. Nanti di bahasa Indonesia kan datang menjadi dating, itu akan berbeda maknanya begitu. Dan ada banyak contoh lainnya, intinya kendala-kendala seperti itu akan kita atasi menggunakan sebuah aplikasi yang namanya juga cukup unik dan mungkin lucu juga namanya ya. Jadi namanya adalah si Pebi. Jadi bukan si Pepi, bukan si Penny, tapi si Pebi ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini hanya sebagai pengantar saja. Nanti ada contoh-contoh lainnya mungkin teman-teman bisa sharing selama ini dalam menulis tugas-tugas itu bagaimana. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, kira-kira di mana kita bisa mencari si Pebi itu? Nah, si Pebi itu siapa? Kita cari tahu bersama-sama. Nah, si Pebi itu kita bisa cari di link https://kbbi.kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman nanti bisa buka browser, ketik linknya ini, kemudian nanti teman-teman bisa pilih unduh si Pebi, kemudian nanti masuk halaman unduh si Pebi, di situ teman-teman bisa memilih si Pebi yang versi yang seperti apa, begitu ya. Tapi si Pebi ini sangat simpel teman-teman, karena si Pebi itu tidak perlu diinstal, begitu. Jadi ini saya jelaskan secara materi dulu, nanti kita akan praktek bersama. Selanjutnya, setelah kita mencari tahu di mana si Pebi itu, nah sekarang kita cari tahu apa sih si Pebi itu sebenarnya, apa cuman sekedar sebutan saja, atau apa? Nah, si Pebi adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan perbaikan atau penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Begitu. Jadi si Pebi ini membantu kita untuk mempersingkat waktu. Biasanya kan kita kalau mengerjakan tugas, makalah, terlebih skripsi buat teman-teman yang semester akhir, itu kita akan mengecek nih. Biasanya pembimbing itu akan meminta kita untuk coba cek tata bahasanya, untuk penulisan kata atau kalimat, istilah, begitu. Nah, kalau kita mengecek satu-satu itu kan membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Jadi ini kita diberikan aplikasi yang free, gratis, tidak perlu berbayar. Teman-teman sudah dipermudah untuk membantu dalam pengecekan tugas-tugas teman-teman semua, terutama dalam hal skripsi. Lalu si Pebi itu siapa sih yang membuat atau yang mengembangkan? Nah, di sini pengembangnya adalah Ian K. Namanya Ian. Lalu kemudian kapan si Pebi ini dikeluarkan? Si Pebi ini dikeluarkan pada bulan April tahun 2021 seperti itu. Jadi masih baru banget ini teman-teman ya. Karena saya pribadi juga baru mendengarnya itu beberapa bulan yang lalu melalui semacam workshop seperti itu. Jadi memang ini adalah aplikasi yang baru, fresh from the oven gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti membuka aplikasi si Pebi itu, bisa berkenalan sendiri dengan si Pebi itu ya. Lalu selanjutnya si Pebi ini dapat mendeteksi kesalahan, jenis kesalahan sebanyak 15. 15 itu apa saja? Di sini ada banyak sekali. Nanti teman-teman bisa membacanya. Mungkin saya tidak perlu menyebutkan satu-satu, tapi di sini sebagian besar intinya yang biasa
kita lakukan kesalahan itu misalnya bentuk tidak baku, misalnya apotik. Nah, nanti ketika kita dicek di CPB mungkin akan dideteksi menjadi apotek, misalnya praktik begitu, atau penulisan di mana misalnya. Nah, itu dia akan terdeteksi. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Ada bentuk tidak baku, ambigu, kemudian kata hubung, dan termasuk angka, penulisan angka, misalnya kedua. Nah, itu juga termasuk diatur di dalam CPB ini. Jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri, daripada nanti saya sebutkan satu-satu teman-teman juga bingung dan malah bosen, jadi lebih baik kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya masih tentang CPB. CPB itu apa sih? Nah, CPB itu bisa dikatakan portable. Kenapa? Karena tidak perlu diinstal yang tadi saya katakan. Jadi setelah kita download atau diunduh, nanti bentuk filenya itu berupa zip. Nah, nanti itu diekstrak, kemudian di dalam folder itu kita langsung bisa klik CPB-nya itu. Nanti ada keluar, dan itu juga tidak memerlukan jaringan internet teman-teman ya, jadi bisa offline. Gitu. Nah, selain itu, yaitu tadi CPB adalah solusi atasi salah ketik atau typo. Gitu. Selanjutnya, setelah kita tahu CPB itu apa, sekarang kita mau lihat bagaimana kita melakukan pengaturan di CPB. Nah, jadi di CPB itu ada 4 pengaturan. Yang pertama, gunakan perbaikan otomatis. Jadi di sini teman-teman bisa memilih ya atau tidak. Ini tidak terlihat karena saya hanya screenshot aja. Nah, nanti kita buka di aplikasi CPB, teman-teman bisa mengatur secara otomatis mau pergunakan perbaikan itu atau tidak. Nah, kalau misalnya teman-teman mau simple, pilih ya, begitu. Lalu selanjutnya, pilih bawaan penyunting manual atau definite. Nah, ini juga ada 2, pilihannya gunakan atau abaikan, begitu. Di bawahnya, pilihan bawaan penyunting manual ambigu. Di sini juga ada 2, abaikan dan gunakan. Ini yang saya screenshot adalah defaultnya dari aplikasi ya teman-teman. Jadi nanti untuk perubahan teman-teman bisa pilih bebas, kemudian nanti bisa simpan pengaturan. Termasuk di sini mengurutkan hasil diagnosis, maksudnya diagnosis kesalahan teks yang sudah kita letakkan di CPB itu. Nah, kira-kira kurang lebih untuk pengaturannya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa melihatnya lebih jelas lagi ketika nanti latihan begitu. Untuk sambil menunggu, boleh teman-teman bisa download sesuai arahan yang saya sampaikan tadi pada saat di awal. Oke, selanjutnya kita sudah tahu pengaturannya. Lalu selanjutnya kita mau apa nih? Kita mau bekerja dengan CPB. Nah, ini dia. Di sini akan saya sampaikan dulu item-item yang ada di dalam ruang kerja CPB. Di sini ada gambar seperti open file. Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman. Nah, ini untuk membuka file. Jadi, file yang misalnya teman-teman sudah pernah menyimpan file untuk menyiapkan dicek di CPB, itu bisa dibuka melalui ini. Tapi file yang bisa dibuka di CPB ini hanya file di luar Word. Jadi semacam notepad seperti itu teman-teman ya, nanti kita buka bersama. Jadi di dalam CPB ini sudah disiapkan juga contoh teks kesalahan. Jadi nanti cara simpelnya teman-teman mengcopy file yang akan dicek, yang akan disunting, yang akan diperbaiki, kemudian dipastekan di dalam ruang kerja di sini, di teks asli, seperti itu. Nah, nanti setelah dikopikan, kita akan sunting atau perbaiki. Nah, itu di ini, di tanda pensil ini. Nanti hasilnya akan keluar di teks perbaikan, seperti itu. Lalu setelah itu, kita mau simpan nih, mau simpan hasil teks perbaikan. Oke, bisa. Ini ada di sini.
Ada seperti gambar disket. Nah, ini untuk menyimpan teks perbaikan. Lalu kemudian misal, oh teman-teman salah mengcopy. Salah mengcopy, oh bukan itu, bukan itu yang mau dicek. Boleh, itu bisa dibersihkan lembar kerjanya menggunakan ini yang ada icon seperti penghapus, seperti itu. Nah, untuk membuka hasil analisisnya, ini yang di sini. Jadi ini karena masih awal, jadi dia belum ada hasil, belum ada tulisannya, begitu ya. Nah, untuk nanti kalau sudah ada hasil, memang dia ada hasil analisisnya, di situ pasti akan bisa tampil dan kita bisa klik. Lalu kemudian, kalau kita udah selesai semuanya, misalnya kita mau keluar aplikasi, sangat bisa teman-teman. Langsung aja klik keluar. Teman-teman akan keluar dari aplikasi. Gitu. Jadi aplikasi si PEBI ini sangat simpel, sangat mudah dalam penggunaannya, begitu teman-teman ya. Dan aplikasi ini sampai sekarang masih terus diupayakan untuk diperbaiki. Mungkin nanti ada penambahan fitur-fitur apa seperti itu. Dan sampai sekarang yang saya ketahui ya baru ini, begitu. Jadi nanti teman-teman boleh melihat update tambahan yang terbaru itu di websitenya secara langsung yang tadi saya sebutkan. Oke, kita lanjut. Setelah kita melihat ruang kerja si PEBI, di sini saya akan menampilkan contoh pengecekan si PEBI. Nah, ini seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi ini saya coba kopikan teks asli, teks yang saya miliki, kemudian saya kopikan, kemudian saya tes, saya perbaiki. Di sini ada deteksi analisis, ada 3. Nah, di sini keterangannya teman-teman. 3 bagian teks telah disunting atau ditandai sebagai ambigu. Ambigu artinya ya kurang tepat seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Nah, di sini dia jelasin apa aja yang kurang lengkap. Nah, kita mau lihat kan? Mau lihat sebenarnya kesalahan-kesalahannya itu yang seperti apa? Nah, yang seperti apa? Tenang saja, kita bisa lihat rinciannya. Nah, seperti ini. Jadi 3 kesalahan tadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini teks aslinya subtema, dipisah penulisannya. Lalu kemudian di sini disarankan penulisan subtema itu digabung. Karena ada penjelasannya, kata yang digunakan mungkin merupakan bentuk terikat. Jika benar, penulisannya seharusnya disambungkan dengan kata sebelumnya atau sesudahnya. Gitu. Lalu di sini juga ada pilihannya, gunakan atau tidak. Nah, teman-teman bebas nih, mau menggunakan atau tidak. Jadi, di sini ada pilihannya, aksi. Nah, kalau teman-teman nggak mau, bisa teman-teman conteng silang. Kalau mau dipakai, ya tinggal diconteng warna hijau. Seperti itu. Untuk kata selanjutnya juga ada di sini namun. Nah, kemudian tren. Seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan sekali teman-teman ya cara kerjanya dan untuk penggunaannya juga simple, ya bisa dibilang user friendly ya. Lalu selanjutnya icon-icon yang di bawah ini artinya apa sih? Nah, yang di bawah ini seperti pensil ini adalah fungsinya memperbaiki berdasarkan pilihan digunakan. Misal, teman-teman di sini kan tadi awalnya tidak, tapi teman-teman pengen digunakan. Nah, setelah teman-teman memilih pilihan perintah, teman-teman bisa perbaiki lagi dengan menekan ini. Begitu. Kemudian selanjutnya di sebelahnya ini adalah menyimpan hasil analisis. Jadi kalau teman-teman mau simpan sebagai dokumentasi, itu sangat bisa. Jadi tinggal diklik aja di icon sebelah yang ini tadi. Lalu kemudian kalau misalnya teman-teman mau mengubah urutan hasil analisis, itu juga bisa. Tinggal diklik aja di sini ada ikonnya. Yang di paling terakhir adalah menampilkan hasil analisis. Hasil analisis itu adalah hasil yang ini tadi. Nah ini, kalau misalnya teman-teman lupa tadi tuh hasil analisisnya berapa ya, terus rekapannya berapa ya, ringkasnya itu bisa diklik yang tadi. Begitu.
Nah, diklik yang ini ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali bukan? Tidak memerlukan waktu yang lama, tidak menguras pikiran. Kita sudah bisa mengecek teks yang kita butuhkan. Nah, setelah itu sudah selesai nih, kita tinggal latihan si PEBI. Begitu. Nah, kira-kira dari saya itu dulu secara materi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekarang waktunya kita akan latihan si PEBI. Apabila nanti ada yang menambahkan, itu sangat diperbolehkan sekali ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita mau latihan masuk ke aplikasinya. Nah, mohon ditunggu. Apakah ada yang sudah mencoba? Nah, ini dia. Aplikasi si PEBI. Nah, kita langsung masuk. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di sini yang tadi sudah disampaikan tentang si PEBI. Di sini sudah sangat lengkap penjelasan si PEBI itu apa, kemudian daftar jenis kesalahannya itu ada berapa macam. Di sini sudah sangat lengkap ya teman-teman ya. Nanti bisa dibaca ulang di rumah. Nah, kemudian pengaturannya tadi yang saya sampaikan di sini. Nah, ini. Gunakan perbaikan otomatis. Misalnya teman-teman nggak mau nih, boleh dipilih tidak. Tidak kelihatan Mbak Eka itunya aplikasinya. Oh, tidak kelihatan Masih ya, PPT sebentar. ya. Masih PPT. Oke, sebentar ya. Saya izin share ulang. Nah, ini. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi ini tadi tentang si PEBI. Nah, tentang si PEBI di sini ya, teman-teman. Nih. Jadi di sini ada pengertian, ada penjelasan si PEBI itu apa, aplikasi penyunting ejaan bahasa Indonesia. Kemudian daftar kesalahannya ada 15. Nah, kemudian di sini pengembangnya juga ada namanya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau memberikan masukan dan saran, misalnya secara langsung itu sangat bisa juga di sini. Di email cpb@kemdikbud.go.id. Begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung berkomunikasi itu ini ada fasilitasnya gitu. Nah, untuk pengaturannya seperti yang tadi sudah disampaikan, gunakan perbaikan otomatis itu bisa pilih tidak atau ya. Pilihan bawaan penyunting itu juga bisa digunakan atau abaikan. Tuh, jadi pilihannya hanya ada dua, itu gunakan atau abaikan. Nah, untuk pengurutan hasil diagnosis itu bisa jenisnya atau nomor kesalahan. Setelah itu, kita bisa langsung menyimpan. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke ruang kerja. Nah, ruang kerja ini, ini tadi yang saya sampaikan, muat teks asli dari file pada komputer. Nah, kita buka. Ntar lagi loading. Nah, jadi si PEBI itu juga menyediakan contoh teks. Nah, di sini saya coba contoh teks salah satu ya. Nah, ini. Kemudian setelah masuk, kita akan sunting atau kita eksekusi.
Nah, apakah terlihat? Nah, di sini ada 161 bagian teks telah disunting atau ditandai sebagai ambigu. Nah, untuk melihat teman-teman, kita tutup, kemudian kita buka hasil analisisnya. Nah, di sini banyak sekali teman-teman ya. Kwitansi, aslinya ditulisnya kui, perbaikannya kui, nggak pakai w. Kemudian frekuensi. Nah, ini bebas mau dipilih digunakan atau tidak. Jadi teman-teman diberikan kebebasan mau milih atau enggak nih. Gitu. Dan masih banyak lagi. Jadi intinya si PB itu membantu kita untuk mendeteksi kesalahan dalam penulisan atau ejaan bahasa Indonesia. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah menggunakan, akan menambahkan, itu sangat dipersilakan. Kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan atau saran? Monggo dipersilakan disampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman, yang teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau kurang paham bisa langsung raise hand atau komen di kolom komentar seperti itu. Jadi Mbak Eka, ini ternyata aplikasi ini sangat membantu ya Mbak Eka untuk ejaan seperti itu, apalagi kita yang suka typo seperti itu, mengerjakan tugas akhir atau laporan akhir seperti itu ya Mbak Eka ya. Iya, betul sekali. Oke, teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya atau kayaknya saya merasa kesulitan atau bagaimana yang belum sesuai penyampaiannya bisa langsung diomongin teman-teman. Mungkin dari teman-teman Filipus Fedi atau Mbak Yusika atau Teman-teman sudah yang pada lain. paham belum nih? Atau gimana ini? Oh, sudah Oke, paham. Sudah pinter semua ini ya. Hmm. Ada yang sudah praktek belum? Oh, tadi saya lupa belum share ini ya. Coba share downloadnya. Coba sebentar saya izin share screen. Nah, ini. Sudah terlihat ya? Sudah Mbak Eka. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketik kbbi.kemdikbud.go.id. Nah, di sini bisa unduh si PB. Nanti ke halaman si PB. Nah, di bawah. Nah, ini. Teman-teman bisa download ini Windows, nanti dia hasilnya semacam zip begitu. Nanti diekstrak dulu. Nah, setelah diekstrak nanti ada folder. Nah, foldernya itu di dalam folder ada aplikasi si PB, ada exe-nya begitu. Bagaimana kira-kira teman-teman, apakah sudah cukup jelas penjelasannya? Kalau sudah jelas, sepertinya sudah paham semua ini. Silahkan dilanjutkan sesi berikutnya. Baik, sesi berikutnya karena semua teman-teman sudah pada paham nih, kita akan melakukan sesi kuis berhadiah untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan. Kepada operator mungkin bisa di-share linknya di kolom komentar.
Oke, baik teman-teman, sudah dikirim link kuisnya. Mungkin teman-teman sekalian sekitar 10 menit atau beberapa menit nantinya bisa mengisi kuis tersebut seperti itu. Apakah sudah ada yang selesai mengisi kuis, teman-teman? Mungkin yang sudah mengisi, Kak Valen sudah ya. Yang lainnya bagaimana teman-teman? Oke, Kak Karen sudah. Yang lain bagaimana? Masih baru 2 ini. Mungkin yang lainnya, apakah sudah mengisi?
Baiklah, kita akan melihat siapa saja pemenangnya. Saya share screen ya. Oke, selamat kepada Rosalina Metatirta. Lalu untuk kepada pada Suwandi Kurniawan dengan waktu 11,9 sekon. Lalu untuk yang kedua ialah Rosalina dengan waktu 18,5 sekon. Dan yang ketiga ialah Filipus Fedi. Berikut adalah orang-orang yang telah menang dalam kuis ini seperti itu. Baik. Nanti teman-teman yang menang dapat menghubungi moderator atau operator seperti itu. Lalu kita ada sesi dokumentasi teman-teman. Mohon untuk waktunya bisa open cam seperti itu untuk kita mendokumentasikan webinar kali ini. Oke, teman-teman yang lain. Rosalin mungkin atau Filipus Freddy sama Felika mungkin bisa open cam teman-teman. Oke. Untuk Felika, Jessica. Untuk Rosalin sama Jessica apakah bisa? Halo Rosalin. Oke, untuk Rosalina nggak bisa ya. Untuk Yeskia apa bisa? Oke teman-teman. Mungkin oke, nggak bisa. Oke, kita akan dokumentasi ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membuka kameranya. Baiklah, kami akan mengirimkan link presensi kepada operator. Mungkin bisa dikirim link presensinya sebelum kita menutup acara ini dengan doa. Baik teman-teman, link presensi telah ditaruh di kolom komentar. Ada baiknya teman-teman mengisi link presensi ini karena link presensi ini akan dibuat untuk sertifikat seperti itu. Sembari mengisi link presensi, mungkin nanti yang sudah bisa raise hand atau komen di kolom komentar teman-teman agar moderator tahu seperti itu. Apakah sudah ada yang selesai, teman-teman? Baiklah, kita akan menutup acara ini dengan doa. Saya akan memimpin secara Katolik, bagi yang beragama lain dapat menyelesaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami dapat menyelesaikan webinar ini dengan lancar. Tuhan, rahmatilah kami agar pengetahuan yang kami dapat dari webinar ini dapat bermanfaat untuk kami dan sesuai dengan apa yang Engkau harapkan. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, kami haturkan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan-Mu, atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman,
Sekian acara webinar kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata dari moderator, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa isi presensinya, teman-teman. Dan jangan salah namanya seperti itu. Iya, sama-sama, Yeskia. Ya, terima kasih, Rosalina. Ya, sama-sama.